Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi kita bersama dengan sahabat Hijrah Kafah dalam program pembahasan Buletin Teman Surga. Sekarang edisinya itu edisi yang ke-6. Temanya apa? Ngaji obat galau. Ini saya rasa tema yang cukup menarik ya teman-teman sekalian. Jadi ketika kemudian kita bicara terkait dengan obat, maka tentunya kita harus kembalikan kepada sifat obat itu. Sifat obat adalah menyembuhkan, memberikan solusi, dan lain sebagainya. Tentunya mengapa kemudian dikatakan bahwasanya Islam merupakan obat? Karena memang Islam punya solusi. Begitu. Nah, kemudian tatkala kita bicara tentang galau atau kegalauan, tentunya ini sesuatu yang masyhur, sesuatu yang lumrah di kalangan kita, apalagi di remaja yang saat ini. Tentunya remaja salah satu penyakitnya adalah galau. Galaunya apa? Tentunya beragam. Salah satunya adalah ketika diputusin pacar, kemudian dia galau. Ketika kemudian kalah dalam urusan game, dia kemudian galau. Ketika kemudian dia gagal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tiba-tiba dia galau, putus asa. Tentunya sesuatu ini membutuhkan solusi. Membutuhkan solusi agar supaya kita ketika berada dalam kondisi seperti ini, kita tidak putus asa. Kita memiliki semangat baru untuk kemudian mencoba kembali atau melakukan sesuatu yang lain yang mungkin dengan itu kita mendapatkan keberhasilan. Nah, tentunya teman-teman sekalian, obat yang paling baik untuk kemudian mengatasi kegalauan itu adalah Islam, adalah ngaji. Nah, gimana caranya? Tentunya seseorang itu bisa terlepas dari masalah tatkala kemudian mindsetnya ataupun sudut pandangnya itu dia gunakan sesuai dengan koridor Islam. Jadi ada sebuah ayat teman-teman sekalian, tentunya ini masyhur. Bahkan kita sudah hafal ayatnya. Apa ayatnya? Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu teman-teman sekalian, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ayat ini sangat keren ya teman-teman sekalian. Bahkan keren banget. Mengapa kemudian? Karena seakan-akan Allah itu ingin mengatakan kepada kita bahwasanya, "Hei fulan, kok kamu galau sih? Bukankah ujianmu itu sesuai dengan kapasitasmu?" Jadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seakan-akan Allah itu mengatakan, gak usah galau, tenang aja, ujian kamu itu sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan apa yang kamu sanggupi. Jadi teman-teman sekalian, tatkala kemudian kita diberikan ujian, maka kita harus yakini bahwasanya ujian yang diberikan Allah kepada kita itu karena kita sanggup. Mengapa kemudian mereka tidak diberikan ujian sebagaimana ujian yang kita alami? Karena mereka nggak sanggup. Begitupun dengan sebaliknya, mengapa kemudian ujiannya mereka itu tidak diberikan kepada kita? Karena kita nggak sanggup. Makanya salah satu yang menentukan bahwasanya kita bisa menghadapi kegalauan itu adalah dengan mindsetnya kita, dengan sudut pandangnya kita. Ketika kita memandangi bahwasanya ujian itu merupakan sesuatu yang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita enak dalam menyikapinya, sehingga kita bisa kemudian melakukan sesuatu yang dengan itu
bisa memberikan semangat baru buat kita. Makanya ketika kita bicara galau, tentunya semua orang pasti merasakan yang namanya galau, senang, bahagia, takut, itu kan manusiawi. Tetapi jangan kemudian dijadikan kegalauan itu sebagai penyakit. Banyak kemudian orang yang galau itu dia tidak punya solusi, sehingga apa yang dilakukan tentunya fatal. Misalkan dia malah curhat di sosmed, dia malah curhat di Facebook, di Twitter, di WA, di Instagram. Itu kan gak guna ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus mencari solusi yang tepat. Bukankah kemudian tatkala kita curhat di medsos itu tidak ada faedahnya? Bukankah ketika kemudian kita mengumbar masalah kita di sosmed itu merupakan bagian daripada aib? Maka solusinya adalah kita harus menggunakan mindset Islam. Kita harus menggunakan sudut pandang Islam. Sehingga dalam penyelesaian masalah itu baik, itu terselesaikan secara tuntas. Ketika cuma curhat di sosmed, itu pasti malaikat nggak sempat untuk baca statusnya kita. Jadi kita harus curhat itu di atas sejadah, di 2 rakaat begitu. Makanya kita harus mengubah mindsetnya kita teman-teman sekalian, bahwasanya tatkala kemudian kita dihampiri rasa galau itu, maka kita harus mengambil solusi yang tepat. Apa itu? Yakni solusi Islam. Caranya apa? Yang ngaji. Karena dengan ngaji itu kita mendapatkan sakofa, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pemahaman, sehingga kita dalam menyikapi kegalauan itu tidak putus asa. Kita pasti ada saja caranya. Ada saja caranya untuk kemudian terlepas dari kegalauan itu. Makanya teman-teman sekalian, dikatakan ngaji adalah obat galau karena memang betul. Dengan ngaji itu bisa menyelesaikan segala urusan. Karena tentunya yang membedakan kita dengan mereka itu adalah sudut pandang teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian perbedaan sudut pandang antara orang kafir dengan orang beriman ketika menyikapi urusan dunia? Itu dimulakan dari sudut pandangnya, dimulakan dari mindset yang berbeda. Orang kafir tentunya memandangi bahwasanya dunia ini adalah sejatinya. Bahwasanya dunia ini adalah segala-galanya. Sehingga apapun yang dilakukan itu mereka prioritaskan urusan dunia, sehingga segala upaya kemudian tenaganya itu dikerahkan untuk mendapatkan dunia yang sifatnya sementara. Beda dengan Islam, beda dengan orang beriman. Tentunya mindsetnya adalah menjadikan dunia sebagai tumpuan untuk kemudian mendapatkan akhirat. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami, kita hidup di dunia ini untuk ke akhirat. Kita hidup di sini untuk kemudian ke sana. Maksudnya apa? Kita tak selamanya di dunia, sehingga ujian yang kita alami di dunia, cobaan yang kita alami di dunia itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal teman-teman sekalian. Maka tidak perlu risau, apalagi galau yang berlebihan. Misalkan begini, ada seorang ikhwan yang kemudian menkhitbah ya. Ini sangat konkret untuk kita bahas ya, karena remaja. Misalkan begini, ada seorang ikhwan yang ingin menkhitbah akhwat, kemudian ditolak. Maka tentunya sikapnya ya tidak harus galau ya teman-teman sekalian. Karena saya rasa mengkhitbah itu tidak boleh baper. Mengapa kemudian? Karena sehingga ketika kemudian kita mengalami kondisi seperti itu, misalkan ditolak, ya kita fine-fine saja. Kita baik-baik saja. Karena sejatinya kita mengkhitbah itu karena niatnya apabila kita bersama dengan akhwat itu misalkan, kita bisa lebih dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian Anda baper. Seakan-akan kalau misalkan dia ditolak, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Seakan-akan tidak bisa hidup tanpa akhwat itu. Jangan seperti itu. Kita seharusnya melakukan segala aktivitas itu kita niatkan untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita mengkhitbah, kita melakukan aktivitas, kita kemudian melamar kerja misalkan, kemudian ditolak, ya kita berprasangka baik saja kepada Allah. Mungkin saja di tempat itu tidak cocok dengan kita. Bukankah kata Allah, wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum? Bukankah kata Allah bahwasanya sesuatu yang mungkin kita anggap baik itu, tapi menurut Allah itu tidak baik. Dan boleh jadi apa yang kita anggap itu buruk, tetapi di mata Allah itu baik. Makanya kita ini koridornya hanya usaha. Adapun hasilnya itu ya Allah. Makanya ketika kita punya mindset seperti ini, ketika kita punya sudut pandang seperti ini, maka kita akan enjoy dalam menjalani kehidupan. Sehingga
kita tidak mudah galau, kita tidak mudah baperan istilahnya. Dikit-dikit galau, dikit-dikit baperan, sehingga tidak ada lagi semangat hidup. Bukankah kemudian Rasulullah mengibaratkan bahwasanya dunia ini hanya diibaratkan seperti sayap nyamuk? Tentunya ya kita harus memperlakukan dunia itu sebagaimana mestinya. Makanya jangan kemudian terlalu terlena dengan urusan dunia. Mungkin teman-teman kita banyak yang hidupnya mewah, sedangkan kita tidak. Maka tentunya sudut pandang kita jangan kemudian menilai bahwasanya kok Allah sih seperti itu, kok Allah tidak adil sih, kok Allah memberikan kepada fulan kemewahan sedangkan saya tidak. Makanya kita harus mengubah mindset itu. Boleh jadi mereka diberikan seperti itu karena mereka sanggup, sedangkan kalau kita diberikan seperti itu, boleh jadi akan melalaikan kita daripada tanggung jawab kita ataupun amanah yang diberikan kepada kita, yakni apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya teman-teman sekalian, orang yang diberikan kemewahan itu bahkan dia akan lupa dengan Robnya, dengan Allah. Ketika diberikan kekayaan, dia malah menjauh daripada ketaatan. Bukankah itu merupakan suatu musibah teman-teman sekalian? Makanya jangan kemudian meratapi sesuatu yang tidak perlu mestinya. Makanya kita harus merubah mindsetnya kita teman-teman sekalian. Kita harus merubah sudut pandangnya kita teman-teman sekalian. Karena semua itu yang menentukan hasilnya. Jadi kita hanya usaha, kemudian adapun hasilnya itu ya kita kembalikan kepada Zat yang Maha Pengatur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Intinya teman-teman sekalian, yakni sudut pandangnya kita, tentang mindsetnya kita, sehingga kita akan enjoy dalam melakukan aktivitas. Dan saya rasa tidak ada kemudian obat yang paling tepat untuk saat ini dalam kondisi seperti ini kecuali harus ngaji, harus halaqah, harus tarbiyah. Karena dengan itu kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan sakofah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang tepat. Bukan hanya solusi yang sifatnya instan, bukan hanya solusi yang sifatnya sementara, tetapi solusi ini sifatnya abadi, sifatnya kekal, sifatnya kontinu, secara terus menerus, sehingga kita tidak berada dalam kondisi galau, bahkan sampai tingkat futur, down, bahkan bisa sampai bunuh diri. Ini kan sesuatu yang tidak harus dimiliki oleh orang yang beriman, karena orang beriman itu memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang kuat, memiliki mental tujuan. Gimana ceritanya mau menjadi penakluk tatkala kemudian hanya urusan percintaan, hanya urusan game, kemudian ia galau berat, bahkan putus asa. Itu kan tidak elok ya teman-teman sekalian, tidak baik kedengarannya. Makanya mental seorang pejuang itu yakni tidak mudah galau, kemudian tidak mudah putus asa, tidak mudah futur, dan setiap ada problemnya, setiap ada masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Karena apa? Karena sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Islam. Baik teman-teman sekalian, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu kembali dalam program Buletin Teman Surga edisi selanjutnya. Nah, syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.